Andika Bayangkari enggak ya? 1 Juli ulang tahun Bayangkara ya. Iya. Yang ada. Ini kopbak ya? Iya, kopi bakar. Ayangnya mau ngopi nggak? Silakan untuk Bapak saja. Di kopinya minum aja nggak apa-apa. Ya. Iya, Coba bener. nyobain ya. Aduh, enak loh. Enak ya? Serius enak. Taruh sini. Apa? Saya usia udah nggak muda. Iya. Udah nggak muda. Ini hubungan mau dibawa kemana? Silakan Bapak nyanyi dulu. Mau Nah. dibawa kemana? Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Halo guys, di kesempatan kali ini gua bakal ngulik salah satu temen gua yang sekarang udah lumayan berhasil lah usahanya. Namanya Andika Bayangkari. Salah, Andika Mayangsari maksudnya ya. Temen gua ini sekarang lagi jalanin usaha kopi bakar pandut. Untuk itu langsung aja yuk pantengin ngulik bareng Andika Mayangsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi. Ya Allah, long time no see loh. Ini orang masih rame aja ya dari dulu. Iya, nih saya sampai nervous lihat kacamata saya berembun bukan ketemu sama Bapak. Pak, terakhir ketemu kapan, Pak? Kapan ya main aja waktu sebelum corona ya? Udah lama ya, Pak ya? Iya. Iya. Masih jadi tukang kopi nih. Iya, Pak. Alhamdulillah sekarang masih jadi Kang Kopi terus ya tahun 2020. Iya. Jadi guys, ini kenalin dulu temen gua. Oh. Namanya Andika Mayangsari. Ya ampun, masih inget loh Bapak nama panjang saya Iya, ya. belum ganti kan? Jadi Belum sih. Andika Bayangkari enggak ya? 1 Juli ulang tahun Bayangkara ya. Iya. Sehat Ayang? Alhamdulillah masih sebesar ini Bapak. Tapi Iya. nggak apa-apa, saya sambil kipas-kipas gini. Apa? Secara ya kalori ini naik tangga gitu kan, tahu kan, biar manja gitu ya. Gimana Pak? Tetap ya sehatnya karena ngelihat ini salah satu yang sehat ya. Alhamdulillah ya, masih ada di 2020 nih. Iya. Berat badan di posisi ini. Gimana? Kemana aja nih aktivitas nih hari ini nih? Kalau hari ini sih kebetulan alhamdulillah lagi di rumah. Kebetulan juga karena emang ada beberapa waktu nih lagi fokus untuk menjaga kesehatan, terlepas dari kita sekarang lagi ada pandemi kan ya Pak ya. Oh iya. Bapak tidak melihat apa yang saya pakai hari ini? Oh. Merah putih ya kan. Bapak mana maskernya? Ada. Ada ya. Ada. Gitu. Ada masker bongkoang di sini nih. Oh, beda cerita. Beda Pak. lagi. Bapak ini jadi kangen deh. Ini ya Aldi Awaludin Podcast Channel. Saya tuh sebenarnya seneng banget loh diundang di sini Pak. Akhirnya gitu bisa ketemu dengan Bapak di acara ini. Udah gitu. jadi narasumber keempat nih. Oh gitu. Wah, kok bisa saya yang terpilih Pak? Bagaimana ceritanya itu Pak? Enggak sih. Sebelumnya kemarin-kemarin udah ada pengusaha, Iya. pembalap, Oh, iya. terakhir sama YouTuber tuh. Oke. Nah, ini pengusaha yang juga temen kan belum nih gitu. Oh, ya, alhamdulillah dikatakan pengusaha ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Ya, masih lagi belajar, di kopbak ya. Alhamdulillah masih. Masih udah buka kan kopbak? Sudah jam 4 sore ini kita sudah buka sampai pukul 23:01 waktu Indonesia bagian manja. Masih Gitu. masih sempat tutup tapi. Tutup sempat kita tuh dari seingat aku ya dari tanggal 23 Maret 2020 kemarin selama 3 minggu kita tutup dulu. Ngikutin prosedur dan protokoler yang ada. Setelah itu kita buka juga karena kebutuhan gitu kan, ada harus dibayar segala macam. Iya, pasti. Kemudian daripada itu kita mencoba untuk membuka sistem delivery order dan juga take away. Waktu masa pandemi awal ya, waktu bulan Maret berarti ya. Ya betul, awal 23 kalau nggak salah ingetnya. Sebenarnya di tanggal 16 itu udah hawar-hawar tuh bahwa pandemi ini sudah memasuki Indonesia. Iya. Terus kita udah mulai waspada sampai akhirnya memutuskan kami dari tim Kopak mempunyai kebijaksanaan untuk 23 Maret langsung close pada saat itu, ngikutin terus perkembangan yang ada sampai saat ini. Tapi sekarang udah biasa aja lah gitu. Alhamdulillah sudah kalau dibilang new normal ya, Iya, katanya kan istilahnya iya, seperti iya. itu. Ya bahasa gaulnya ngeruyuh sih Pak. Jadi lagi pelan-pelan untuk memperbaiki segala macam aspek yang terjadi gitu. Sesuai Baik dengan itu. protokol COVID. Betul sekali. Karena alhamdulillahnya mungkin di tempat kami karena terlepas dari bisa dibilang bukan di pusat kota apa ya, mungkin di tempat yang lumayan strategis, orang bisa mudah dengan datang. Ya. Jadi ibarat kata nih ada acara di yang mana ramai di tempat kami, yang didatengin di tempat kami. Oh, sempat didatangin sama Betul, Pak. aparat begitu. Betul, itu datang itu kebetulan nih sekalian cerita mungkin ya, Iya, gitu. iya, Karena iya. berkembang yang ada informasi adalah dibubarin atau Ah. mungkin diontrol gitu, gimana enggak, tapi kita cuma ditanya protokoler kesehatan.
Setelah itu datang ditanya, kita memberikan info-info yang memang harus dijelaskan. Setelah itu sudah. Jadi yang terjadi anak-anak yang pada nongkrongnya yang was-was karena mungkin nggak pada pakai masker atau apa, mungkin ada aja kan. Gitu. Jadi yang penting mah mungkin kan tempatnya aja nanti dirubah mungkin. Apa sekarang udah dirubah? Ya tempatnya agak jaga jarak dengan satu sama lain. Sebenarnya sebelum pandemi terjadi, tempat kami tidak maksudnya nggak deket-deket. Deket gitu enggak juga sih, Pak. Masih ada jarak. Terus juga dari ke apa ya namanya? Kerumunan apa enggak? Bukan. Jadi kayak apa sih bahasa ininya, mereka juga sudah memahami gitu kalau misalnya mereka tidak take away atau tidak pengen minum di tempat kami atau makan di tempat kami memberikan informasi bahwa ada aturan yang harus dilakukan. Alhamdulillah mereka memahami gitu. Jadi kayak waktu itu juga jam tayang kita nih dikurangi, yang biasanya last order 10:30 atau close jam 11, jam 9 kita sudah tutup gitu. Oh gitu. Tapi udah mulai apa ya, apa sih ya namanya ya? Apa, Pak? Kok saya jadi ngeblank ya? Kenapa Bapak? Harus minum kopi dulu kali ya, Pak ya? Iya, ngomong-ngomong. Iya, kita bawa nih 2 produknya dari Kopbak. Yang pertama itu ada kopi bakar, dan yang kedua ada pancong. Mana coba? Boleh, biar Bapak lebih manja, jadi kita bawakan yang manja-manja ya coba. kan? Oh ini pancong ya? Betul. Oh ini nih. Ini pancong di Mama. Kang pancongnya juga saya bawa, Pak, sebelah sana. Mungkin tidak akan ke-shoot ya. Sayang, sebentar ya. Tukang pancong merangkap sebagai suami saya, Pak. Berarti pancong cinta. Pancong cinta, betul sekali. Ini banyak sejarahnya, Pak, yang terjadi ini, Pak. Oke. Nanti kitanya ya. Iya, kita korek-korek ya. Siap. Cobain nih ya nanti silakan. Ini nih. Itu pancongnya. Buat tim saya nih, buat Emil nih. Kopinya lagi dipersiapkan. Makasih loh ya. Itu buat saya. Betul, buat semua yang ada di sini. Pengennya sih semua seisi kantor ini pengennya dikasih ya, Pak ya. Cuman ya hitung-hitung gitu kan. Siapa tahu ada yang belum nyobain gitu. Iya. Iya. Setelah dibuka udah biasa sekarang, dan juga sempet tadi dibubarin. Bukan dibubarin, dikontrol ya. Dikontrol iya. Dan itu juga tumben sih baru kali itu. Biasanya sih cuman lewat gitu. Tapi pada saat itu mungkin ada ada keramaian di tempat yang lain, karena kan sekarang udah banyak ya tempat-tempat yang buka dengan ada konsep live akustik gitu. Nah, kita kan belum, sampai saat ini belum. Yang lain sih udah mulai balik lagi sudah, justru. Ya alhamdulillah mungkin di tempat kami selalu terlihat ramai mungkin ya gitu. Emang ramai banget nih. Aduh, Pan, sebelumnya ya. Sebelum corona gitu kan. Sehingga orang udah identik kalau ada keramaian dari itu apa? Dari Kopbak gitu kan. Nanti kalau saya bilang nanti disangka sombong, Pak. Gimana dong? Tapi emang pernah sih. Berapa kali kan nongkrong sampai kita nggak sempat ngobrol ya. Iya. Aduh. Jadi guys, Mayang ini bukanya di itu ya, di Perhutani itu kan. Iya betul, di wisata kuliner ya kalau dulu di sana. Itu udah berapa tahun? Kalau ngomongin berapa tahun, kita tuh jalan 2 tahun. Kita jalan di 2 tahun. Oke, terus udah gitu juga kalau misalkan spesifikasinya nih, kita tuh buka pertama kali kita jualan itu di tanggal 10 Februari 2019, Bapak. Itu pertama kali kita launching untuk membuka tempat untuk customer datang. Tanggal 10 Februari. Tapi konsepnya kopi kan ya? Sebenarnya kalau dibilang konsepnya kopi mungkin bisa dibilang iya, jadi kayak warung kopi plus cemil manja. Kopinya gitu. bawa kan? Alhamdulillah kita bawa. Mana kopinya? 2 gelas kopi manja untuk Bapak Aldi dan kawan-kawan yang ada. Ini Kopbak ya? Iya, kopi bakar. Ayangnya mau ngopi? Silakan untuk Bapak saja. Di kopinya minum aja nggak apa-apa. Coba nyobainnya. Aduh, enak loh. Enak ya? Serius enak. Taruh sini ya. Kalau udah ngopi nih, pasti harus bilang kayak gini, Pak. Makin malam makin manja. Gitu. Coba lagi. Makin malam makin manja. Makasih loh. Itu tagline, Pak, dari kita, Pak. Oke, tapi Ayang bukan di kopinya kan maksudnya? Ini tuh gimana sih Kopbak itu gitu tuh? Penasaran? Iya. Mari kita kupas. Jadi begini guys, gitu ya. Iya. Oke, kalau misalkan ngomongin sejarah awal Kopbak, gitu kan Pak, berarti kan saya harus flashback ke 1 tahun 2 tahun jalan yang lalu ya. Oke, kalau misalkan ngomongin sejarah si Kopbak ini, mungkin kita Ayang pribadi di sini tuh akan bercerita sebelumnya itu adalah justru di pancong di mamahnya ini, Pak. Sebenarnya Ayang tukang kopi apa tukang pancong nih? Sebelum jadi Kang Kopi, jadi Kang Pancong dulu berarti, Pak. Oh gitu. Nah, makanya jadinya si pancong di mamahnya ini itu adalah
sebuah usaha, bisa kita katakan Iya, sebuah iya. usaha Iya, yang di iya. dalam itu terdiri dari aku dan suamiku yang pada saat itu masih jadi calon suami. Oh, waktu itu Jadi masih pacaran. Mas Ardi masih ini ya? Masih pacaran Pak, Masih saya pacaran, sama ya. Mas Ardi kan tuh. Nah jadi dari situ saya waktu itu marketingnya, beliau jadi produksinya. Kita cuma ada 2 tim tuh kan awalnya. Nah setelah itu mencoba untuk jualan di tanggal 12 April 2018. 12 Gitu. April 2018 itu apa tuh? Betul. Apa? Itu Pancong di Mama. Pancing di Mama. Berarti baru 2 tahun dong. Betul, baru 2 tahun. Makanya itu kenapa misalkan saya bilang Kopbak itu, kalau ngomongin Kopbak tuh mungkin ngomongin pancongnya dulu, karena memang awalnya itu usaha kami berdua dulu, aku dan suami. 12 April itu kita pertama kali jualan, sampai akhirnya alhamdulillah berjalan, terus seiring berjalannya waktu, sampai alhamdulillahnya Oktober tanggal 7 2018 kami juga sudah sakral menikah pada saat itu dari usaha pancong loh Pak. Alhamdulillah kan. Nah, terus juga alhamdulillah lagi kita dari itu tuh merekrut 4 orang admin yang terdiri dari 2 admin waktu itu. Terima kasih sekalian mau bilang buat Lina tuh ya, Ada, sama ya, buat Lina, thank you. Robiah ya sayang, Robiah terus Robiah. sama Raka, dan satu lagi ada Atajul dan juga Tio. Itu tuh membantu kami untuk proses penjualan delivery order Oh, di awal di ya. awalnya. Jadi sekarang kami pada punya kemana? 4. Waktu itu sempat mau diajak, ayo mau terus nggak? Yang 2 itu kebetulan yang satu kuliah, Oh. yang satunya itu fokus jadi guru TK kalau nggak salah. Oh, gitu. Nah yang 2 ini ya masih manja-manja gitu. Oke, Jadi sudah iya. itu berawal dari situ tuh Pak. Akhirnya setelah itu pada suatu hari yang manja, Mas Ardi diundang sebagai 10 besar UMKM terbaik pada saat itu, alhamdulillah, dari salah satu dinas terkait di Pandeglang. Akhirnya bertemulah dengan 10 UMKM yang lain. 10 UMKM yang 10. lain. Dan salah satunya ini adalah Bapak Endut dari Kopi Bakar Bapak Endut gitu. Oh, yang orang Cibaliung. Betul, sebut saja dia namanya Tara. Siapa? Om Yingin. Betul. Oh. Nah, ketemu nih ceritanya si sang suami dan si sang om nih. Iya, Dua, iya, iya. dua orang gila bertemu. Akhirnya jadi gila gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi mereka ini bertemu. Heeh. Karena pada saat itu kebetulan kan juga saya nggak bisa hadir, jadi suami yang hadir, ketemulah di acara itu Pak. Akhirnya banyak ngobrol banyak, akhirnya ngobrol, terus ketemulah visi misi yang sama ceritanya. Dan mendirikan satu tempat di sini. Betul, tapi sebelum itu kan awalnya berdua nih, Pancong di Mamah dan Kopi Bakar Bapak Andut. Karena yang namanya relasi juga banyak, terus juga ada beberapa yang namanya apa sih Pak, kayak ngobrol gitu seru. Akhirnya ngajak lah nih 2 lagi. Jadi ada Mang Udin Cilok, Awahyu, dan juga Nyimas Dapur yaitu Teh Imas. Oh, jadi foundernya awalnya 4. Awalnya berempat 2 sejalan. dan jadi 4 gitu. Betul, awalnya gitu. Ya udah alhamdulillah nih Kopbak akhirnya berjalan. 10 Februari 2019 Ya. kita buka untuk pertama kali. Sampai detik ini. Berarti baru 1 tahun. Betul, baru 1 tahun kemarin tuh anniversary. Wah. Gitu Pak, kalau sejarah terjadinya Kopbak itu. Oh, jadi emang tadinya 4 founder. Betul. Sekarang masih Alhamdulillah masih. 4 foundernya itu. Pokoknya sistem yang terjadi sekarang ini sudah begitu sangat manja tentunya. Oh, iya. Alhamdulillahnya ya sampai sudah mau jalan 2 tahun ini ya Pak ya, berarti ya gitu. Wow, apa namanya? Kita jadi tempat nostalgia SD dulu ya. Iya, kemarin juga kan kita reunian SD di tempat saya Iya, Pak, waktu berhasil loh. 2019. 2019 iya, Pak Cuman Guru kan- juga datang Pandek. Oh iya, Pandek apa kabar itu ya? Kangen banget tuh Bapak. nonton Pandek, saya. Pak Lili, Pak Lili, ya. Bu Nani, Bu banyak Nani, ya. Oke, nanti kita nostalgianya terlalu panjang untuk kita. Mungkin nanti waktu yang lain ya Pak ya. Ya, jadi guys ya, Mayang ini teman satu SD 4, SD4, SMA 1. SMA 1, aku KM-nya, kamu Aduh sekretarisnya. manja ya Bapak. Alhamdulillah ya Pak ya. Wali kelasnya Bu Yayu ya. Iya, IPS 1 ya. IPS 1, berandalan semua itu. Iya, oke. Jadi teringat loh Pak. Aduh, sesi itu nggak bisa ditanya sekarang kalau itu ya. Tapi kalau misalnya inget di kelas 3 SMA, IPS 1 Bu Yayu Sosiologi. Saya jadi teringat ketika Bapak dulu pernah menggunakan salah satu baju kebanggaan yang saat ini sekarang Bapak jadi bekerja di bidang itu. Itu Alhamdulillah bagus ya. loh, Pak. Jadi dulu itu Cita-citanya tercapai loh alhamdulillah. jadi dulu tuh udah bau-bau Pemda lah dulu Iya. ya. Aduh beneran ya Pak. Berarti Bapak nih harusnya juga saya nanya nanti. Oh iya, nanti Kesuksesan ya. Bapak sampai pada saat ini ya Pak ya. Oh, boleh. Oke pemirsa, aduh. Oke, Mayang ya. Wah, udah jangan saya, kamu kan bintang bagi tamunya. Saya, oh ya lupa Pak. Gimana dong? Ya. Mas Ardi nih. Iya kenapa? Mas Ardi kenal di mana? Aduh, seru banget kalau ngomongin itu. Justru uniknya, Hmm. aku ketemu sama Mas Ardi itu di warung kopi, Bapak.
Di mana? Di salah satu warung kopi, dan itu adalah sebuah tempat yang begitu sangat bersejarah dan begitu sangat manjalita pastinya. Di Pandeglang. Di Pandeglang, boleh disebutkan? Gak apa-apa sebetulnya. Yaitu di Mustafa Warkop 85. Teman-teman. Oh. Di sana tuh ada Hagi, ada Lepet, ada Bapi, ada Amul Yaman. Pasti kenal, pasti tahu. Iya, Kakak kelas tahu. kita juga pada di situ nongkrongnya. Iya. Di situ saya ketemu sama Mas Ardi, masih gondrong. Oh. Masih dengan lala pokoknya. Tapi udah temanis kayak sekarang. Ya begitulah. Malu deh. Jadi Pak, gimana ketemunya dulu? Di sana. Dulu dia yang nawarin konsep Konsep apa tentang nih? Kopbak. kopbak dan juga jualan pancong ini. Kalau misalkan konsep mungkin memang bisa dibilang seperti itu. Dia memang ide-ide kreatifnya, ide-ide manjanya dicoba di-share kepada istrinya ini. Saya support, saya dukung, dan saya kasih challenge pastinya. Karena mungkin salah satu cara untuk menyikapi laki-laki yang mempunyai ide-ide yang manja itu memang harus disupport, didorong, disuntrungin kayaknya gitu deh, Pak. Tapi memang awalnya gimana sih itu pancong tuh? Gimana ya? Gimana tuh? Gimana ya? Ya awalnya kalau misalkan pancong itu 12 April 2018 itu pertama kali jualan. Ya. Itu pertama kali. Cuman dari sebelum itu Masih homemade ya di rumah ya? masih gitu di rumah, masih di rumah. Itu di rumah Mas Ardi, dan saya bekerja di rumah saya, Pak. Jadi kita memang sebenarnya jarak jauh, tidak ada office atau tidak ada tempat untuk melakukan transaksi perdagangan gitu ya. Ya. Sebenarnya sih awalnya 2016 dulu, Pak. 2016 dulu saya ketemu sama beliau. Jadi saya itu pindah dari Kota Kembang. Oh, di Bandung ya? Di Bandung Di dulu. Bandung. Saya pindah 2006 ke Bandung, kuliah dan bekerja di sana. 2016 saya pulang ke sini. Jadi kurang lebih 10 tahun saya di Bandung. Alhamdulillah mencetak karakter dan apa yang saya pengenkan itu, ya mungkin Yang diinginkan ya. ada di sana gitu. Pada saat lagi mencoba untuk mencari jati diri nih, gue mau jadi apa sih gitu ya. Alhamdulillah saya dapatkan itu di kota orang justru. Jadi Penawaran cintanya. nah itu 2016 datang ke sini, terus saya bawa teman saya dari Bandung. Iya. Saya tuh nyari di Pandeglang tuh tempat kopi yang cozy, nyaman, Iya, manja iya, tuh iya. di mana gitu. Belum ada waktu Belum itu. ada pada saat itu. Ada mungkin belum terlalu Ada sih, cuman nggak familiar aja gitu Mungkin. ya. Kan tempat ngopi itu kan baru sekarang kan ya. sorry. Jadi akhirnya pada saat itu saya datang ke, ada yang ngasih tahu, yaitu ke Warkop 85 itu. Saya lagi ngobrol asik, tiba-tiba dia datang sama sepupunya, sama Gilang. Ada perlu sama yang punya tempat. Kita kenalan tuh, halo Wah, Maya, katanya. Ardi gitu. Ompong dulu. Oh iya. Ompong katanya. Ada yang bohai-bohai nih. Apa ya? Ada yang montok-montok nih. Ada yang gendut-gendut manja nih, katanya gitu. Kan dia senengnya main gede-gede gitu. Iya. Akhirnya kenalan tuh pada dari situ. Aduh. Tapi ngomong-ngomong guys, tahu nggak? Enggak, apa Awas, tuh? awas ada sulet. Oh, gue jadi Kanjeng Mami Ratu tinggal pakai sanggul dong, Pak, kalau gitu ya. Iya. Aduh. Iya, jadi itu Pak, saya ketemu di 2016. Oh, Penjajakan, pendekatan. Apa Mas Ardi suka nonton Awas ada sulet dulu? Bisa jadi sayang seperti itu. Oke. Iya, Gitu, Pak. Jadi ya udah tuh. Terus? Ceritanya pacaran tuh kan. Iya, Cuma iya. saya udah dari awal udah nanya, ini maksud Iya. tujuannya mau apa? Saya usia udah nggak muda. Iya. Udah nggak muda. Iya. Saya menikah di usia 30 tahun soalnya pada saat itu. Karena Iya. berbeda dengan wanita-wanita yang lain mungkin yang punya pemikiran seperti apa. Kalau saya waktu itu mungkin di karir ya, Pak ya. Jadi pas ngobrol sama beliau, wah, visi misi sama nih masalah tentang usaha. Karena sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan entertain di Bandung. Mas Ardi juga pernah di kantor mana, ini itu segala macam, menjadi karyawan lah gitu istilahnya. Akhirnya yuk kita bikin apa nih gitu. Saya udah pernah nyoba apa tuh, Pak. Saya di IO udah, di WO udah, di jualan apa udah nyobain, tapi memang semuanya di bidang marketing, Pak. Ke WO dan IO ya? Sudah pernah gitu. Dan kebetulan si pacar ini nih pada saat itu juga masih di IO juga ya nggak pada saat itu sebenarnya gitu. Akhirnya yaudah yuk kita coba. Dia udah pernah nyeletuk nih. Kan saya bilang gini, nih hubungan mau dibawa kemana? Silakan Bapak nyanyi dulu. Mau dibawa kemana? Gitu kan, saya nanya nih mau dibawa kemana nih sayang, aku bilang gitu. Terus dia bilang, tar apa nih ya, kayaknya aku pengen jualan deh yang, kata dia gitu. Jualan apa? Kaos kan udah. Iya. Terus apalagi ya segala macam udah dicoba. Dia mau bilang gini, mau cobain jualan makanan deh. Makanan ya, apa tuh sayang? Pancong. Wih, aku tuh langsung mikirnya tuh nggak sih, pancong yang jualan di mama-mama SD, Iya. terus yang keliling apa Iya. segala macam. Mau seperti itu kah konsepnya? Aku bilang gitu kan. Dia bilang Kaget dong waktu itu ya?
lumayan tercengang, terperangkap dalam sebuah kejadian gitu. Tapi enggak sih Pak, saya cukup yang wah unik nih, taduh kayak apa nih gitu. Kalau saya sih orangnya gitu. Jadi dia menjelaskan tuh proposal kehidupannya dia ketika ingin menikah dengan saya tuh saya akan dibawa seperti ini gitu kan. Oke nih gimana pancong ya, terus kayak gimana pancong ya, pancong varian rasa. Jadi kita ngikutin apa namanya yang semacam tadi itu ya, ada coklat, ada green tea dan lain-lainnya ya, seperti itu ya. Betul, akhirnya kayak gini aku bilang. Boleh nih, kayak gimana lagi nih sistemnya gini. Udah akhirnya karena banyak pertimbangan ini tuh segala macam, udah deh coba aja gitu langsung Pak. Saya support tuh. Jadi 12 April 2018 dia langsung mulai jualan. Barengan itu udah mulai. Oh enggak, belum ya, masih di rumah ya? Masih di rumah. Jualan itu pertama dari yang deket dulu Pak, dari tetangganya dulu, terus dari teman-teman. Kan kita punya sosial media nih, kita coba. Akhirnya alhamdulillah tuh rame dan di luar ekspektasi semuanya itu. Antusias orang Pandeglang juga ternyata dengan pancong varian rasanya cukup sangat tinggi Pak. Oh iya, termasuk saya. Kalau pesan nggak ada aja. Aduh bapak datangnya kemalaman Pak. Waktu itu juga enggak, waktu istri itu kan sama ngidam istri. pancong ya. Ngidam pancong tuh. Iya ya. Cuman nggak tahu nih, makanya mungkin anak saya agak ngeces yang kedua nih gara-gara nggak kemakan pancong. Sayang, kirimin pancong yang banyak. Iya. Jadi emang ditambah dengan kopinya juga terus terang enak ya, dengan konsep yang vintage ya. Betul, klasik ya Pak ya. Misbar tapi. Iya nih, gimana dong Pak? Ini kalau musim hujan begini gimana? Kita kan memang ada indoor juga di dalam, cuma tapi kan nggak betul kapasitasnya belum terlalu banyak. Insya Allah untuk next ke depan nih kita ada semacam saung merenya, itu tapi mungkin akan ada. Ayang jeli juga sih kalau menurut Aldi memanfaatkan atau melihat momennya, karena konsep orang Pandeglang itu ingin nongkrong tapi di tempat yang murah gitu. Kalau di Pandeglang ya. Betul. Tapi kalau dia lari ke Serang belum tentu dia bisa ngejar ke situ gitu. Seperti pengalaman pribadi Anda, Bapak. Ya, baik. Terwakilkan ya, Pak. Makasih loh. Saya kalau Aldi kalau di Pandeglang nyarinya yang tempat biasa aja, tapi kalau ke Serang ya yang brand ternama juga dikejar gitu tuh ya. Ya. Pada umumnya gitu. Pada umumnya gitu. Makanya kan ada mall-mall di Pandeglang kurang. Iya ya. Dia lari ke Serang ya. Antusiasnya kurang ya, Pak ya. Tapi dengan konsep Misbar itu nggak ditinggalin sama pelanggan. Alhamdulillahnya sih masih dengan setia dan manjalitanya mereka selalu setia bersama dengan Bunda Hara gitu. Alhamdulillah sih Pak, masih ada tetap gitu, ada aman. Gitu ya. Jadi cinta udah nih. Cinta. Perjalanan ini udah nih. Paling pointer dari Pancong di Mama ini apa yang ingin saya share sama adik-adik sama teman-teman yang mungkin di luar sana masih bimbang dengan kehidupan romantika asmara berdua gitu kan. Ya intinya sih keyakinan sih Pak, sama-sama saling yakin, support, percaya bahwa insya Allah Gusti Allah emang gak kemana gitu. Doa-doa itu pasti akan dijabah di waktu yang pas, tepat, dan manja gitu. Oke, bener emang sih ya. Jadi artinya jangan kita harus bisa memanfaatkan juga betul. Ketika ada makanan klasik yang masih disukai, dimodifikasi sehingga menghasilkan hal yang baru. Betul. Gitu kan ya. Karena ada lagi orang yang punya ide kreativitas banyak, tapi misalkan terbentur dengan adanya modal. Ada yang punya modal tapi nggak punya ide. Hal itu kan sebenarnya bisa diulik Pak. Dan bisa kolaborasi kan. Betul. Nah itulah alhamdulillah Allah ngasih rezeki menjodohkan kami berdua mungkin di situ Pak. Ini kepukul terus dari tadi, maaf ya. Emang hari udah enggak kan? Nggak ngerti nih. Saya itu kan tadi saya bilang saya kan terlalu manja. Jadi dimanapun berada harus bawa kayak gini-gini nih Pak. Kenapa ya Pak ya? Terlalu happy kayak ketemu Pak Aldi gitu. Oke, jadi istilahnya sekarang udah mulai kedua walaupun sempat terganggu sekarang ya. Ya bisa dibilang dengan seperti corona itu. Ya. Iya, karena semua aspek kehidupan sih Pak ya, dan semua pengusaha atau di bidang yang lain juga sama kan ya Pak ya. Ya. Tapi enggak mengurangi tapi pasti ya mengurangi income lah seperti biasa. Harusnya dong pasti harusnya Pak. Kan biasanya kalau buka bersama rame. Iya betul, itu kena imbas sekali. Tapi menyikapinya gimana Ayang? Menyikapinya saya tetap bersyukur sih Pak, karena di tahun ini di bulan puasa ini alhamdulillah ya istilahnya kumpul keluarga itu jadi lebih banyak. Iya gitu, dengan suami juga alhamdulillah kayak tarawih bisa bareng sama keluarga segala macam. Kalau yang dulu-dulu kan Pak kita cuma bisa ibaratnya ngebatalin doang karena yang namanya kita servis kan ya gitu. Itu kita nemu tuh yang kayak gitu. Jadi tetap disyukuri sih Pak apapun itu yang terjadi gitu. Sampai sekarang saya masih tetap besar, masih tetap ya kayak gini, masih dikasih sehat meskipun lagi kurang ini kan, masih lagi batuk apa segala macam itu, ya udahlah disyukuri aja gitu. Mama masih dekor kan? Masih alhamdulillah. Sekarang paling kolaborasi sama adek.
Kenapa nggak Ayang dulu yang ke situ gitu? Kenapa ya? Dulu sudah kan tadi saya pernah bilang saya juga sempat di WO dan IO. WO pun mungkin lebih banyak kontribusinya di luar kota justru kalau saya sama teman-teman di Bandung. Kalau di Pandeglang itu justru saya gini Pak, mungkin saya salah satu manusia yang tahu saya ini mau jadi apa, saya siapa dan saya mau jadi apa gitu. Jadi makanya ketika saya masuk ke usaha keluarga, saya lihat, saya baca, saya terawang gitu kan, udah kayak Mama Lauren aja. Terus usaha mama nih gitu kan. Terus saya cocoknya di bagian mana nih yang saya memang ingin melakukan segala sesuatunya itu dengan ikhlas, tulus dari yang saya suka. Jadi saya tetap Pak di bagian marketing Pak saya sukanya. Oh, jadi tapi yang untuk nerusin estafet Betul? keriasan itu Ada saya di bawah saya. Oh, ada. Ada Rifani Intan Nur Syifa atau Syifa MUA, bisa langsung di follow Instagram tetap kan? Iya, dia selalu Seru sini ya? Selalu nge-subscribe ya. boleh siap. Okay. Jadi ada, jadi kalau kebetulan kan si Ade tahu. ngambil sekolahnya kecantikan di Marta Tilaar, jadi akhirnya ngelanjutin si Mama. Ketemunya di sini ya. Ngopi lagi nih ya. Silakan Bapak. Jangan lupa. Gak boleh diminum sama iya pedagangnya. dong. Nantinya apa buruk sikut. Jangan lupa habis minum itu bilang apa? Apa tuh? Makin malam makin manja. Aduh, iya Pak. Ayang, Kopbak nih ya. Oke. Namanya kan tetap Kopbak kan? Betul. Kopbak yang include dengan di Mama dan lain-lain. Iya. Ya kan seperti itu. Tapi kan brandingnya Kopbak ya. Betul. Nah, Kopbak ini sudah bangga belum sih dengan Kopbak? Apa memiliki sebuah plan ke depan? Apakah ingin ekspansi ke Serang, ke Rangkas, amin ya Allah. atau Pandeglang juga tapi di daerah Mana selatannya gitu gimana tuh? Insya Allah Pak, didoakan, minta doanya dan Amin. Rencana dan wacana itu pasti ada. Cuma karena memang terhambat adanya pandemi. Tadinya Kenapa? Tadinya sebelum ada corona udah mau ekspansi nih. Betul, event aja sudah banyak Pak di tempat kami. Salah satunya di beauty class itu ke cancel, sangat-sangat ke cancel bahkan gitu ya. Sudahlah memang belum rezeki gitu ya. Iya. Pokoknya semua apa yang terjadi direncanakan sebelum adanya pandemi itu sudah terlist, sudah banyak. Cuman karena kita dikasih musibah sedunia loh Pak gitu ya. Betul. Jadi apa yang tadi Bapak pertanyakan tentunya kami sudah ingin sangat dan insya Allah minta doanya juga buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apalagi di Kota Pandeglang ya, karena salah satu cita-cita saya juga pengen menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa dan tanah kelahiran sendiri betul, Pak. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita bawa teman dari luar kota, ketika ke Pandeglang sekarang saya sangat senang sekali. Banyak sekali tempat-tempat sekarang yang bisa kita datengin Pak. Betul itu Ayang. Gitu, jadinya happy. Cuman kan nggak gampang juga kan harus nemukan tempat yang apakah yang nanti di tempat lain seperti ini juga. Betul. Konsep tempatnya. Untuk konsep jelas tentu kita memang harus seperti Kopbak, karena Kopbak kalau misalnya tadi ditanya sudah bangga dengan Kopbak, jelas jawabannya kami bangga dengan apresiasi buat kami sendiri gitu ya, dengan apa yang sudah kami lakukan. Karena tentunya perjuangan perjuangan bisa sampai di titik ini, bahkan saya bisa diwawancari sama Pak Aldi di podcastnya itu kan juga buat saya wah udah di sini ya saya sekarang gitu. Itu juga sebenarnya kan enggak juga sih. Oh enggak ya, aduh ya Allah GR banget deh gue gitu Pak gitu. Jadi kan ya sudah gitu. Nah makanya kedepannya juga pengennya nih gitu kita ada lagi yang lebih keren lagi. Oke, jadi intinya nanti tempat yang sama, model tempat sama. Betul. Dan juga dengan ekspansi keluar. Rencana masih di Pandeglang apa mau ke kota lain gitu? Pandeglang lari ke selatan, kan ini belum ada tuh. Pandeglang udah ada. Pandeglang kan udah ada. Iya, tapi yang di selatannya. Doakanlah Pak. Insya Allah. Rencananya mau masih di Pandeglang apa di luar kota? Anda kepo? Tunggu saja tanggal mainnya. Insya Allah Pak, insya Allah. Amin, ada beberapa titik yang astagfirullahaladzim maaf ya Pak Ferry. Gak apa-apa. Pokoknya insya Allah ada beberapa titik yang memang pengen kita bikin lebih manja dan lebih bahagia lagi tentunya. Karena Pandeglang itu sudah tentunya banyak sekali potensi daerah, SDM dan SDA betul ya. Itu yang manja Pak. Kita tuh harus bangga loh sebagai orang Pandeglang. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Waduh, terima kasih loh ya. Sama-sama Bapak ya Allah. Terima kasih juga ya buat Pak Aldi dan semua krunya sudah mengundang kami dari Kopbak. Nanti boleh ya sama kru main nanti. Boleh banget dong, tentunya ditunggu sekali ya. Karena belum nyobain semua makanannya kan, cuma baru pancong, ini apa ya? Iya. Kena lagi. Enggak apa-apa. Sayang, aku kenapa deh ya? Emang harus begitu ya? Aduh, mohon maaf lahir batin ya, pokoknya hari Jumat loh ini. Tapi intinya yang aku tangkap sih ya Pak, dari Ayang ya gitu, bahwa ketika apa yang kita cita-citakan, apa yang sudah kita dirintis di awal, ujungnya kan
Nggak nyangka juga bakal ke situ Betul, ya. betul banget. Bahkan gini nih, ini saya inget nih barusan. Dulu saya pernah punya keinginan, saya berdoa kepada Gusti Allah, 3 doa yang saya panjatkan, dua yang terkabul, satu yang Allah belum ngasih mungkin. Bukan belum ngasih ya, agak kepletot mungkin ya waktu itu. Oh, iya. Dan itu tuh doa yang saya ingin panjatkan adalah pertama, saya tuh pengen ya duduk di sebuah pekerjaan yang saya suka, saya mau, yang saya inginkan. Alhamdulillah Allah menceklis itu. Terus yang kedua, saya ingin dimanapun berada, saya ingin menjadi orang yang sangat berguna untuk siapapun. Dan yang terakhir, saya sih pengennya waktu itu nikahnya sama orang luar kota. Waktu itu pengennya, Allah ngasihnya sama orang sini. Jadinya mungkin 2 yang diinginkan ini direalisasikan di tempat kelahiran sendiri justru. Gitu. Jadi saya menimba ilmu dulu di kota orang, pulang ke Pandeglang, saya ikut membantu Pandeglang biar lebih manja. Ya mungkin artinya Allah juga memberikan apa ya? Ya udah lu balik lagi aja ke Pandeglang gitu tuh. Ya. Ngapain lu di tempat orang, lu punya potensi gitu kali ya Pak. Alhamdulillahnya gitu. Kan kadang rencana Allah apa tadi tuh bilangnya? Apa yang kita butuhkan ya, gitu, bukan apa yang kita inginkan iya. kan, seperti itu. Karena 2 tahun perjalanan dari 2016 ke 2018 kan cukup lama. Di 2 tahun juga saya juga sempet sih Pak ngalamin kesulitan lah gitu di tempat sendiri di Pandeglang. Tapi alhamdulillah Pak, akhirnya bisa duduk di sini sama Bapak. Sama. Doain juga ya, dong, pasti. supaya kita saling nanti bikin aja kayak gini di tempat sana. Sebenarnya sebelum ada pandemi balik lagi Bapak, saya sudah ada itu syuting manja tuh sama kru saya ya. Tadinya sistem podcast juga. Podcast gitu ya, ngobrol sama tuh supaya para sambil ngopi kan. Gitu, ya. Tapi ya alhamdulillah nih terwakili dengan adanya Bapak nih, nggak apa-apa, saya ikut support. Iya. Pokoknya support lah buat teman-teman di Pandeglang, ada di Pandeglang yang punya ide kreativitas apapun itu. Iya, betul. Ayo sama aku juga ayo gitu. Kita bikin apa nih? Ayo. Sama-sama. Gitu. Oke, makasih ya. Sama-sama Bapak. Aduh. Ya. Salam manja dulu ya kita. Oh iya siap. Makasih ya teman-teman ya. Bye-bye. Ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari teman aku ini ya, gitu betul. ya. Terima kasih, nanti ketemu lagi di narasumber yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Yes. Yo, Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.